Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Ainul Winalda, saya mahasiswa semester 6 di Universitas Islam Nusantara Bandung jurusan Pendidikan Luar Biasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek mata kuliah pendidikan pasca sekolah anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu proyek yang berjudul dengan Free Employment Soft Skill Training untuk tunanetra. Di samping meningkatnya jumlah tunanetra yang menempuh perguruan tinggi dan meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menerima mahasiswa tunanetra, namun masih banyak tantangan yang dihadapi seorang tunanetra setelah lulus perguruan tinggi dan memasuki fase bekerja. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tunanetra dapat bekerja menggunakan komputer dan memahami tantangan yang ada pada diri tunanetra itu sendiri. Tunanetra masih kurang memahami bagaimana mencari dan menemukan peluang berkarya di masyarakat, baik di sektor formal maupun non-formal. Hal ini dikarenakan keterbatasannya kemampuan soft skill tunanetra, baik kemampuan intrapersonal maupun interpersonal. Pengetahuan dan keterampilan intrapersonal meliputi pemahaman terhadap kecenderungan, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri, pengetahuan untuk memilih bidang karir yang sesuai dengan kekuatan yang dimiliki, dan kemampuan untuk menetapkan tujuan dan menyusun rencana untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengetahuan dan kemampuan interpersonal meliputi komunikasi verbal dan nonverbal, asertivitas, dan kemampuan menyiapkan diri mengikuti seleksi mendapatkan pekerjaan. Adapun arah orientasi pekerjaan Free Employment Soft Skill ini, yaitu dengan diselenggarakannya pelatihan Pre-Employment Soft Skill ini diharapkan peserta dapat memahami pentingnya memiliki keterampilan intrapersonal dan interpersonal sebagai bekal untuk persiapan bekerja. Nah, adapun tujuan diselenggarakannya Pre-Employment Soft Skill ini adalah yang pertama, memberikan layanan pelatihan dan mengasah keterampilan untuk bekerja. Yang kedua, memberikan pengarahan keterampilan apa saja yang dimiliki sebagai persiapan bekerja. Yang ketiga, memberikan kesempatan penyandang disabilitas khususnya tunanetra untuk mendapatkan keterampilan untuk terjun ke dunia kerja. Setelah tujuan, adapun manfaat Pre-Employment Soft Skill ini yaitu peserta dapat memahami pentingnya keterampilan sebagai bekal untuk persiapan bekerja dan memberikan harapan bahwa mereka dapat memiliki kesempatan bekerja secara layak. Kompetensi yang diajarkan dalam pelatihan ini adalah kemandirian, keterampilan interpersonal, dan keterampilan intrapersonal. Contoh keterampilan kemandirian adalah keterampilan orientasi dan mobilitas. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, keterampilan intrapersonal itu meliputi pemahaman terhadap kecenderungan, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri, dan pengetahuan untuk memilih bidang karir yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu, sedangkan keterampilan interpersonal yaitu komunikasi verbal dan nonverbal, asertivitas, dan kemampuan menyiapkan diri untuk mengikuti seleksi untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun strategi pelatihan pelaksanaannya, yang pertama adalah melakukan asesmen. Jadi, sebelum ke pelatihan pekerjaannya, peserta harus di asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan apa yang dimilikinya dan apa yang ia tidak bisa sebagai tindak lanjut dari keterampilan. Yang kedua adalah analisis hasil asesmen. Jadi, setelah peserta di asesmen, lalu hasilnya akan dianalisis untuk mengetahui apa saja yang ia butuhkan, apa saja kemampuannya, dan apa saja kelemahannya. Yang ketiga, setelah hasil asesmen, yaitu peserta menentukan jenis pekerjaan. Jadi, dalam pelatihan ini, jadi peserta diarahkan untuk memilih jenis pekerjaan apa yang ia inginkan. Yang keempat adalah pengarahan keterampilan. Jadi, peserta setelah menentukan jenis pilihan pekerjaan, lalu peserta diberikan pengarahan keterampilan apa saja yang harus ia miliki untuk pekerjaan tersebut. Setelah diberikannya pengarahan keterampilan apa saja yang harus ia miliki, lalu diberikanlah pelatihan keterampilan tersebut. Nah, di dalam pelatihan keterampilan itu tentunya kita memberikan tiga utama keterampilan, yaitu keterampilan kemandirian, interpersonal, dan intrapersonal. Setelah peserta diberikan pelatihan dan keterampilan, lalu diadakannya evaluasi sebagai bentuk mengevaluasi apakah peserta tersebut sudah lulus atau belum. Lalu melakukannya tindak lanjut. Setelah peserta dievaluasi dan tindak lanjut, jika hasil evaluasinya bagus,
dan dikatakan ia lulus, maka ia siap bekerja. Jika peserta dikatakan lulus dan siap bekerja, maka melakukan penyaluran pekerjaan sesuai pekerjaan yang diinginkan oleh peserta. Pelatihan pekerjaan tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada stakeholder atau orang yang membantu dalam pelatihan pekerjaan tersebut. Nah, stakeholder dalam pelatihan pekerjaan ini adalah diantaranya penyandang disabilitas tunanetra itu sendiri, pengelola pelatihan, asesor melakukan asesmen sebelum melakukan pelatihan, lalu administrator, pendidik itu memberikan materi dalam melaksanakan pelatihan, lalu ada ahli orientasi mobilitas, yang tugasnya memberikan pelatihan orientasi mobilitas, lalu ada ahli yang dalam bidang self management, yaitu memberikan pelatihan interpersonal dan intrapersonal. Dalam suatu pelatihan ataupun pekerjaan, tentunya ada peluang, kekuatan, kelemahan, dan tantangan bagi pelatihan itu sendiri. Pertama, peluang. Peluang pelatihan ini adalah peserta dapat mengoptimalkan kemampuan dan keterampilannya. Lalu, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki peserta dapat tersalurkan sesuai dengan jenis pekerjaan yang diminatinya. Kekuatan dalam pelatihan ini adalah pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi peserta. Peserta dapat aksesibilitas untuk mengikuti pelatihan. Lalu, peserta dilatih dengan pelatih dan ahli yang berkompeten. Kelemahan pelatihan kerja ini adalah fasilitasnya yang masih terbatas, karena tidak semua jenis pekerjaan itu kami sediakan fasilitasnya, jadi masih terbatas. Adapun tantangan dalam pelatihan kerja ini adalah adanya pelatihan yang lain yang lebih baik. Kedua, minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelatihan persiapan pekerja. Yang ketiga, belum banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan pelatihan persiapan kerja ini. Yang keempat, penerimaan sektor kerja yang belum menyeluruh. Nah, teman-teman, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dalam pengucapan kata-kata dan video ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.